Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sesudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Bapak Ibu Jemaat, hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Kita boleh persiapkan hati kita mengenal akan cinta kasih melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu pada minggu ini, minggu pertama, kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama, lilin yang memiliki arti dan makna tentang pengharapan atau harapan. Biarlah juga dengan kita boleh kembali mengenal akan cinta kasih Tuhan itu, pengharapan yang sejati tetap selalu tinggal diam dan bahkan berwujud di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent adalah masa persiapan, penantian, dan pengharapan bagi kita. Persiapan hati kita memasuki peringatan kelahirannya. Namun juga Advent adalah masa penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pengharapan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, kami terus menantikan kedatangan Engkau Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang lebih mengenal kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau Tuhan menjadi rusa yang terus haus akan Engkau dan rindu aliran sungai-Mu.
rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal kami. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan bagimu. Seluruh isi hatimu hatiku Tuhan kau tahu. Seluruh isi hatiku kau tahu, bahwa kami Tuhan terus melekat pada Engkau Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kebaktian Minggu Advent yang pertama ini kita adakan di dalam nama Tuhan Sang Penolong dalam hidup yang gersang. Kiranya damai dan sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyapa engkau sekalian dengan segala kekuatan dan kelembutannya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Roma 15 ayat yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita kembali boleh berjumpa di rumah Tuhan ini, di hari Sabat ini, hari perhentian. Dan bahkan kembali tadi kita boleh diingatkan minggu ini adalah minggu kita sudah memasuki masa Raya Advent. Dan biarlah itu juga menjadi sebuah minggu yang juga terus mengajak kita untuk semakin lebih bening, lebih jelas dalam melihat akan cinta kasih Tuhan melalui wujud nyatanya kelahirannya di dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan juga untuk seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja kita. Termasuk juga nanti di minggu ke-3 akan ada perjamuan kudus. Mari kita juga persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut akan sakramen perjamuan kudus yang akan kita boleh terima bersama-sama dalam ibadah kita. Dan kita doakan juga untuk seluruh pelayanan-pelayanan. Ya, secara khusus juga untuk adanya ibadah-ibadah dan juga perayaan Natal, ya. Yang terdekat itu persiapan untuk Komisi Anak, ya, yang akan merayakan tanggal 11 kita dukung. Ada juga Komisi Usinda nanti tanggal 17 yang akan juga merayakan. Kita boleh dukung semuanya dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, dan minggu depan juga Bapak Ibu, kita juga akan menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan, di mana saudara-saudara kita akan dilantik sebagai pengurus-pengurus komisi, ya, yang juga akan bersama-sama dengan majelis yang sudah dilantik beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan ke depannya. Biarlah juga pengurus-pengurus komisi ini penuh dengan semangat dan sukacita mengerjakan setiap tugas panggilan yang dipercayakan kepada mereka. Di ibadah kedua nanti kita akan laksanakan itu di minggu depan, pelantikan pengurus komisi. Nah Bapak Ibu, hari ini hari juga yang menjadi spesial karena di tengah-tengah kita hadir Bapak Pendeta Didi bersama dengan Ibu, ya, dalam rangka tukar pelayanan sinode, ya. Jadi kalau saya sih memang lebih baik mengatakannya bukan tukar mimbar gitu, ya. Kalau tukar mimbar Pak Didi dan Ibu harus gotong-gotong mimbar dari Pati, ya. Beliau melayani di GKMI Winong Pati, ya. Di Winong Pati. Nah, gerejanya menarik sekali Bapak Ibu, ya. Nanti kalau kita punya kesempatan berkunjung ke Winong,
Itu menjadi satu gereja GKMI yang menarik sekali untuk juga boleh menjadi ikon atau gambaran bagaimana juga gereja itu punya relasi yang baik dengan saudara seiman yang lain. Karena GKMI Winong itu berhadap-hadapan dengan saudara seiman kita dalam rumah ibadahnya. Ya, jadi berhadap-hadapan persis itu. Ya, bahkan tadi ya nanti mungkin sedikit Pak Dedi bisa bersaksi ya itu juga dipakai kalau ibadah-ibadah mereka. Ya, termasuk hari raya besar mereka itu jadi pelataran gerejanya dipakai untuk menjadi tempat peribadatannya. Hadap-hadapan persis gitu. Jadi ditutup ada kanopinya itu untuk menutupnya ya. Dan hari ini Pak Didi datang bersama dengan Ibu dan menarik juga Bapak Ibu, beliau tidak pakai toga, tidak pakai baju jas. Kemarin sudah bilang sama saya, "Pak, saya enggak pakai jas ya, tapi saya mau pakai apa ini Pak namanya bajunya?" Pakai lurik. Ya, jadi ini pakaian khas Jawa, pakai belangkon. Nah, Pak Danu pakai ikat dari Sunda ya. Jadi semoga tidak terjadi pertengkaran antara kedua belangkon ini ya. Nah, Pak Didi pakai itu dan Pak Didi ini juga bisa nyamar karena beliau sengaja memanjangkan jenggotnya. Jadi ini bisa diduga pendeta opo ora iki. Ya, itu ada jenggotnya panjang Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang sebel silakan bisa ditarik-tarik itu jenggotnya. Atau Ibu kalau lagi sebel itu ditarik-tarik kali ya. Ya, ini Pak Didi, Bapak Ibu, ini kakak senior saya juga dari kuliah dulu Satya Wacana. Nah, Bapak Ibu, selamat datang Pak Didi dan Ibu. Semoga pelayanannya juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita tahu Cianjur, daerah yang dekat dengan tempat kita juga itu mengalami gempa. Bahkan juga mungkin kita kemarin juga di Bandung ngerasakan ya goyangan itu. Saya juga ngerasakannya. Nah, karena itu kita juga menjadi gereja yang punya perhatian juga akan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ya bencana ini ya, keadaan ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, minggu ini ya benar ya Valen ya, minggu ini dan minggu depan kita boleh memberikan persembahan dukungan kita ya. Jadi nanti dikumpulkan ya dan gunakanlah ya ini amplop persembahan khusus yang ada di belakang. Bapak Ibu nanti bisa boleh mengambil seberapapun ya. Hati Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung kita, memberikan partisipasi bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Jadi nanti selain persembahan biasa kita, umum kita di hari Minggu, boleh Bapak Ibu memberi persembahan khusus dengan menggunakan amplop ini supaya nanti majelis dapat dengan lebih mudah kali ya memisahkan mana persembahan untuk kita dukung bagi saudara kita yang ada di Cianjur. Jadi gunakan ini Bapak Ibu ya, tadi ini ada titipan iklan bagi saya gitu ya. Gunakan ini persembahan khusus yang ada di belakang amplopnya untuk boleh dimasukkan baik di minggu ini. Kalau minggu ini mungkin belum siap, minggu depan juga masih kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ambil partisipasi bagi mendukung saudara-saudara kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Boleh sapa kanan kirinya sambil melambaikan tangan, ya. Agar suasananya hangat, saya undang juga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita karena sungguh ajaib dan perkasa Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang
dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita dapat serahkan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang dapat membela kita. Dan setiap kekhawatiran yang mungkin saat ini Bapak Ibu alami, kita mau semuanya taruh di kaki Allah, Sang Pemelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu, karena Allah lah yang membelaku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku kuserahkan padamu Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya.
serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu untuk merayakan hari kemenangan kami sepanjang minggu kemarin ya Tuhan. Kau dah sertai perjalanan kami, dalam hidup kami, dalam pergumulan kami. Kami tidak sendiri. Kau yang selalu mengangkat kami. Kau yang selalu menopang kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau masih berikan kami juga kesempatan. Kau masih berikan juga kami kekuatan, sehingga kami masih bisa bersama-sama bersekutu di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keberadaan kami, untuk pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam apapun pergumulan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menopang kami, menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini juga Tuhan. Sudah Kau kirimkan juga hamba-Mu Pak Pendeta Didi dari Pati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan antarkan ke tempat ini juga tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan pagi hari ini kami mau diberkati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kau yang memberkati kami semua Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kami banyak pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah Sang Immanuel yang selalu Allah berserta kami. Engkau hadir dalam keluarga kami, dalam pergumulan kami, Engkau selalu ada. Engkau memberkati jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang undur, Tuhan juga berikan semangat yang baru. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan putus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam sedang duka cita, Engkau yang memberikan penghiburan yang daripada surga. Mungkin yang dalam keadaan sukacita, Tuhan berikan juga tambahkan sukacitanya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami di Cianjur yang dalam keadaan luluh lantah, kehilangan keluarga, kehilangan harapan, kehilangan semangat, melihat keadaan yang hancur lebur ya Bapa. Bapa, Engkau juga ada di antara mereka semua. Mungkin dalam keadaan
terjepit kedinginan, kehujanan, bahkan dalam keadaan kekurangan. Engkau ada, Kau hadir, Kau lawat ya Bapak, saudara-saudara kami yang ada di Cianjur. Bahkan mungkin yang dalam kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan harta benda. Ya Bapak, kuatkan mereka semua ya Bapak. Kau hadir buat mereka semua, supaya melalui kejadian ini juga Tuhan, dia boleh mengalami, dia boleh merasakan ada kasih Bapa, ada berkat Bapa. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni segala dosa dan salah juga bangsa kami. Mungkin banyak hal meninggalkan Engkau, menganggap Engkau tidak ada, menganggap Engkau tidak hadir dalam hidup. Melalui kelihatanmu Tuhan, bumi ini boleh meluluh lantahkan Cianjur, dan orang Cianjur juga boleh mengakui itu adalah kuasa-Mu. Semua terjadi tanpa sepengetahuan-Mu juga tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di sana, mungkin para relawan, mungkin para donatur, mungkin para tim penyelamat, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, berikan kekuatan, lawat mereka semua, pribadi lepas pribadi. Bila Engkau berkehendak, biar dia juga boleh berjumpa pribadi bersama Engkau ya Tuhan, dan nama-Mu boleh ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah mereka semua. Terima kasih Tuhan, ampunkan atas segala dosa dan salah mereka ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, untuk hari-hari ini Kau tahu keadaan kami, gereja kami, pergumulan kami ke depan, bahkan semua pelayanan yang ada di gereja-Mu Tuhan, dengan kemajelisan yang baru ini, bila semua juga boleh solid bersatu Tuhan, untuk terus mengembangkan, memajukan gereja-Mu di tempat ini, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, melalui komisi sekolah minggu, komisi anak, komisi remaja, pemuda, komisi usinda, komisi perempuan, bahkan komisi Bapa. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan juga hati yang terus rindu melayani terus Tuhan di rumah-Mu ini. Bahkan juga untuk PPA ya Tuhan, pelangi pemulihan, Tuhan juga tolong semua koordinator, semua tutor, mentor, semuanya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Gembala sidang kami, Pak Pendeta Elpren, beserta keluarga, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan gembala yang baik, yang bisa memimpin, menuntun kami ya Bapak. Berkati pelayanannya, urapi Tuhan, bahkan keluarga diberkati, bahkan orang tua yang sedang pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan juga berkati, berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan juga untuk bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Kau lawat Tuhan, Kau berkati bangsa kami, Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, berserta jajarannya, menteri-menteri, TNI, Polri, jaksa, hakim, penegak hukum, semuanya Tuhan, dari pemerintahan yang paling atas sampai yang paling bawah, RT RW, Tuhan memberkati. Berikan mereka semua roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan kebijakan yang diambil semuanya untuk mendatangkan kebaikan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di desa, di kota-kota, di pelosok-pelosok dalam manapun. Pakai mereka semua Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang pada Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang walaupun mungkin dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelemahan, Tuhan lawat. Biar ada beda Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu boleh bercahaya dimanapun mereka berada. Bahkan berkati bangsa-bangsa yang ada Tuhan, pulau-pulau yang terpencil, daerah-daerah yang terpencil, Tuhan lawat. Tuhan biar mereka semua boleh mengenal nama Tuhan. Bahkan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Hanya kami alaskan demi dan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau sudah mengajar doa kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Didik Hartono. Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Tuhan, Kau akan tetap bersama kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Di tengah badai hidup Tuhan, kami tidak akan menyerah. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang tinggi. Dengan Sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kini saatnya bagi kami Tuhan mengarahkan hati dan diri kami sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Namun kami juga sadar bahwa setiap kami ada dalam keterbatasan diri kami. Maka kami mohon akan urapan-Mu sekali lagi bagi setiap kami, agar di tengah keterbatasan ini kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan sebagaimana yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami. Hamba yang akan menabur pun juga tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena yang mohon Kau sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah mulut dan bibir hamba ini boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya lepas masker ya, Pak Al dan juga Pak Majelis, Bapak Ibu Majelis, mohon izin. Ya supaya Bapak Ibu lebih tahulah wajah saya begitu ya. Ini jenggotnya ini pasangan atau enggak gitu kan. Jadi ini benar ini begitu ya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Pak Al sampaikan tadi, pagi hari ini merupakan bagian dari program sinode, boleh katakan demikian, pertukaran pelayanan mimbar. Ya, jadi memang kalau tukar mimbar itu agak berat buat kami para hamba Tuhan begitu ya. Kalau tukar mimbar, Pak El harus membawa mimbarnya. Ini agak kecil menurut saya begitu ya. Kalau di Pati, ya di GKMI Patinya itu mimbarnya dari batu. Ya, dulu itu beratnya 1 ton lebih itu. Kalau di tempat kami, saya melayani di GKMI Winong, itu mimbarnya juga agak besar gitu ya, dari kayu jati. Jadi kalau harus bawa ke sana kemari juga berat tentu. Jadi pagi hari ini dalam rangka tukar pelayanan mimbar sinode yang biasanya di minggu ketiga, tetapi untuk kali ini memang kami mencoba mengatur supaya Pak El kemarin juga ke GKMI Kaliwungu Kudus di minggu kedua Pak El ya, dan kami ada di minggu keempat ini sehingga kami juga bisa berjumpa bersama begitu sebagai sahabat, sebagai rekan di dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu izinkan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam terlebih dahulu dari segenap keluarga besar GKMI Winong ya. Untuk Bapak Ibu saya sekalian, ya, Pak El selaku Gembala Jemaat, Bapak Ibu Penatua Diaken dan juga
jemaat Tuhan di GKI Bandung ini. Salam dari adik ya, karena kami baru 3 tahun yang lalu didewasakan dari adik GKI Bandung ini ya, dari GKMI Winok. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini bagian dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama gumuli sebagai firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya dari Majelis GKMI Bandung ini adalah Rohku Menantikan Tuhan. Dan kitab Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14 itu yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama menggumulinya. Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai dengan 14 diberi judul perikop oleh LAI, penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semua ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Demikian panjang firman Tuhan yang kita baca. Kita tetap mengimani, berbahagia kita jika kita dengan setia bukan hanya membaca namun mengerjakan firman itu dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu dan Saudari kasih Tuhan, tadi Pak El sudah sampaikan, saya minta izin dulu ke Pak El sebelum saya pakai ini, karena biasanya kalau orang pelayanan khotbah itu kan pakainya jas, bajunya juga sudah ditentukan begitu ya, dan ada colornya juga begitu ya. Saya bilang, Pak, mau izin ya, saya tidak pakai jas, saya mau pakai lurik dan mau pakai blangkon begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin bagi banyak orang tidak begitu tahu lah, atau ya sekedar ya itu kan pakaian biasa aja begitu. Tapi sesungguhnya bagi orang Jawa ini khususnya begitu ya, blangkon ini salah satu simbol bagaimana orang Jawa harus hidup dalam kesehariannya. Orang Jawa itu memahami sesungguhnya bahwa manusia atau dunia ini diciptakan sudah ada dalam kondisi yang harmoni, yang harmonis. Gambaran kalau Bapak Ibu melihat alat musik Jawa itu,
gamelan, itu kan macam-macam ya. Wah, ada saron, ada bunang, ada kenong, ada gong, ada macam-macam begitu. Nah, itu kalau dimainkan dengan indah, maka seperti itulah hidup itu. Hidup itu mengalun dengan indahnya, dengan harmoninya. Selaras rasanya maknyes kalau mendengarkan itu. Dan orang Jawa memahami sesungguhnya hidup itu diciptakan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan, itu ada dalam kondisi seperti itu. Nah, manusia itu punya tugas untuk menjaga supaya harmoni itu bisa tetap ada. Keselarasan hidup itu muncul sehingga indahlah hidup ini. Nah, salah satu cara sesungguhnya untuk menjaga harmoni itu tergambarkan oleh blangkon ini. Ada banyak model memang ya, tapi yang hampir banyak dijumpai itu blangkon itu depannya biasanya mulus. Tapi belakangnya maaf ini ada bendolnya. Ya, kalau orang Jawa bendol, kalau orang Bandung bilang apa yang bendol itu? Jendol ya, ada jendolnya di sini ya. Nah, ini sesungguhnya ada maknanya, ada nilainya begitu Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar depan seperti ini, atau kan tidak ada orang yang kemudian makainya kan di balik gini kan tidak ada loh. Pakai kok yang jendolnya yang di depan, yang di belakang tidak ada. Ya. Orang pakai itu pasti begini. Nah, ini sesungguhnya ada maknanya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Orang Jawa itu sebenarnya dituntut dalam hidupnya bersama dengan banyak orang, walaupun hatinya itu jendol, nggonduk, jengkel, marah begitu ya. Tapi tampak luar itu harus tetap mulus, baik dengan orang lain. Orang Jawa itu kalau boleh dikatakan maaf ya, berkata kasar begitu ya, berkata keras, mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya dengan vulgar begitu. Orang katakan saru. Orang itu tidak baik, tidak elok. Kalau orang itu mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya itu sejujur-jujurnya, sevulgar-vulgar, tidak boleh. Maka ini ada di belakang, walaupun di belakang hatinya itu wah sebenarnya jendol, marah, gonduk begitu orang Jawa bilang, tapi di luar, di depan harus tetap tampak bagus. Kan itu untuk menjaga harmoni tadi. Bagaimana sebenarnya blangkon ini menjadi salah satu simbol sikap hati orang Jawa yang harus bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Sama seperti kalau orang bermain musik, khususnya gamelan, tidak boleh saling menonjolkan dirinya. Ya, gong pengennya banter sendiri, gong, ya, maka tidak akan indah. Masing-masing kalau main, ya hampir semua dengan alat musik ya, harus bisa menjaga diri, menjaga hati. Ekspresinya itu harus selaras dengan yang lain. Nah, ini. Jadi sesungguhnya memang harus jujur diakui dalam hidup kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya simbol. Apalagi kemudian kalau kita masuk di dalam kehidupan keberagamaan kita. Hidup beragama itu tidak bisa lepas dari yang namanya simbol. Bapak Ibu, kita belum pernah ketemu, saya begitu ya. Tapi ketemu seseorang, ternyata orang itu pakai kalung salib. Pasti kita akan pikir, wong Kristen ini. Kita belum kenal loh, belum pernah ketemu loh. Karena apa? Pakai salib. Dan salib itu adalah simbol kekristenan. Pak El sampaikan tadi. Nah, kalau saya pergi kemana-mana karena saya jenggotnya seperti ini, seringkali orang itu tidak tahu kalau saya jangankan kok pendeta. Orang tidak menyangka, tidak mengira kalau saya ini orang Kristen. Saya seringkali bepergian begitu, orang panggil saya apa? Yi itu panggil kiai itu. Yi, mau kemana Yi? Alhamdulillah, mau ke sini, mau ke sana gitu. Dan bagi saya pribadi ketika orang panggil saya Pak Yai, Yi begitu, wah itu nilainya karena apa konsep hidup teman-teman kita yang Muslim, orang dipanggil Kiai itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jenggot ini menjadi salah satu simbol dalam kehidupan bersama kita. Ini Muslim. Ya, nah Pak, kalau saya katakan memang gereja kami unik gitu ya. Jadi berhadapan-hadapan dengan masjid. Jaraknya tidak ada segini, karena hanya dipisahkan oleh jalan yang hanya mungkin 5 meter ya, 5 meter begitu.
Ini gereja, ini masjid, ada kanopinya begitu. Yang juga kadang kalau guyonan saya bilang, ya kalau Jumat di situ tidak ada yang ngisi kan saya bisa ngisi. Tidak ada yang khotbah kan bisa, saya khotbah segini pantas saja. Tinggal pakai peci atau pakai apa begitu. Ya. Ada banyak simbol-simbol. Maaf ini, Bapak Ibu majelis pakai ini ya. Kira-kira tahu enggak artinya kenapa pakai ini? Wah, disuruh Pak L pakai ini, udahlah, anggere pakai aja begitu. Hah? Mau ndak pakai ya nanti dimarahin Pak Gembala, mau pakai jane iki ya apa toh, tapi tambah ganteng aku nek pakai ini begitu. Apalagi warnanya macam-macam begitu. Ini salah satu simbolik juga. Simbol kerendahan hati sebagaimana Yesus ajarkan. Ini sebenarnya kan gambaran diingatkan kita dengan pembasuhan kaki loh ini. Jadi jangan malah kalau pakai ini wah gini. Jadi sombong gitu ya, aku majelis pakai ini. Oh enggak, ini simbol kerendahan hati dalam kekristenan. Hari ini kita sudah masuk di minggu pertama Advent. Mungkin juga bagi sebagian kita yang bingung, oh ini kok GKMI kok ada warna hijau, warna ungu, warna putih, warna apa merah. Ya simbol-simbol juga sesungguhnya. Setiap warna punya makna. Bukan sekedar dipilih warna-warna seperti itu. Jadi kita itu tidak lepas dari yang namanya simbol-simbol, apalagi di dalam kehidupan keagamaan. Bapak Ibu berharap sekali waktu nanti bisa berkunjung ke Winong ya. Nah, nanti akan bisa banyak lihat. Kami di sana memang menggunakan banyak simbol-simbol. Karena mungkin itu menjadi salah satu juga perjalanan spiritualitas saya ya. Dengan melihat simbol-simbol itu menolong untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan bersama. Nah, kalau kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca dari Zakaria 4 ayat 1 sampai dengan 14 tadi, sesungguhnya juga firman Tuhan itu berbicara di dalamnya tentang simbol keagamaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tadi kalau kita membaca Zakaria dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6, kita akan membaca di sana teks-teks tentang penglihatan-penglihatan yang diyakini didapatkan oleh Zakaria dari Tuhan. Jadi pasal 1 sampai pasal yang ke-6 itu semua berbicara tentang penglihatan Zakaria. Dan satu di antara penglihatan itu sebagaimana tadi teks yang sudah kita baca itu berbicara tentang judul perikopnya dikatakan kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Berbicara tentang kandil yang memang terbuat dari emas. Pertanyaannya kira-kira apakah yang ada dalam benak dan pikiran kita ketika berbicara tentang kandil? Ayat 2 ya tadi dikatakan, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Mendengar kata kandil, apa yang ada dalam benak kita? Mungkin bagi yang ibu-ibu yang suka kuliner, pikirannya bukan kandil tapi kendil. Kan ada gudeg kendil ya. Saya juga sempat baca itu kalau mau buat nasi liwet itu juga biasanya pakai kendil. Kalau Bapak Ibu yang keluarga muda kemudian Tuhan berkati dengan anak ketika bayinya lahir, kemudian ari-arinya biasanya ditanam, dimasukkan di kendil. Lah kira-kira apakah yang dimaksud kandil ini kendil seperti itu? Gerabah yang bisa untuk masak atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain? Itu bukan Bapak Ibu. Ini kandil, bukan kendil. Nah baik juga sesungguhnya kalau kita mencoba cari referensi Alkitab itu dalam bacaan dengan bahasa yang lain. Nah saya bacakan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ayat 2 dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Sebuah kaki lampu dari emas. Sebuah kaki lampu dari emas, jawabku. Pada ujung atasnya ada tempat minyaknya
Dan di sekelilingnya ada 7 lampu yang masing-masing mempunyai 7 tempat sumbu. Berbicara tentang kandil, ternyata berbicara tentang kaki lampu. Kandil emas berarti kaki lampu itu terbuat dari emas. Dan kaki lampu itu ternyata ada 7. Nah, kita mungkin mulai ada bayangan. Saat ini sempat tanya Pak El, Pak, gereja di sini sudah punya belum ya kandil ini begitu? Ternyata rasanya belum. Kandil itu mungkin yang lebih familiar oleh orang-orang Kristen dikenal dengan 7 kaki dian. Nah, ini ada 4 ya. Kalau memang ini untuk Advent 4 ya, untuk tempat kaki dian untuk Advent itu 4. Tapi nanti kalau biasanya juga di banyak gereja kalau Natal itu kemudian 7 kaki dian itu akan dipasang, atau untuk ibadah-ibadah tertentu, kalender-kalender gerejawi tertentu, maka 7 kaki dian itu yang dipakai. Nah, kandil dari emas itu sesungguhnya dimaksud adalah 7 kaki dian itu. Jadi sekarang sedang berbicara penglihatan yang didapatkan oleh Zakaria adalah penglihatan tentang 7 kaki dian yang terbuat dari emas. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mencoba menggali lebih jauh lagi, bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang kaki dian, bicara tentang kandil, maka itu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang bait suci. Tentang bait suci. Dan teks kita sedang ada dalam konteks tentang pembicaraan sesungguhnya pembangunan bait suci kembali. Setelah bait suci dirubuhkan, diruntuhkan, dan umat Israel dibuang, maka setelah kembali mendapat kesempatan untuk pulang oleh Zerubabel tadi, maka bait Allah itu mulai dibangun kembali. Nah, sekarang berbicara tentang kandil, ini berbicara tentang bagian dari perabot atau perkakas yang harus disiapkan atau dibuat dan harus ada di bait suci. Dan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah, Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 40 itu adalah perintah Allah kepada umat Israel tentang bagaimana membuat kandil emas itu sebagai bagian dari perkakas yang harus ada di bait suci. Nah, tentu sesuatu dibuat itu bukan sekedar dibuatkan, pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ada maknanya. Nah, kandil ini pun, 7 kaki dian ini pun diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh umat dan ditempatkan di bait suci. Tentu ada maknanya. Dan dalam perjalanan hidup umat Israel, keberadaan 7 kaki dian, keberadaan kandil emas ini sesungguhnya melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Artinya bahwa ketika 7 kaki dian ini kemudian menyala apinya, maka Allah hadir di situ. Sebaliknya, kalau api ini sampai padam, itu tanda bahwa Allah mulai meninggalkan umat. Oleh karena itu pula, sebagai bagian dari rangkaian perintah untuk pembuatan kandil 7 kaki dian itu, maka Allah pun memilih Harun dan keturunannya itu untuk tugasnya apa? Menjaga supaya kaki dian ini tetap terus menyala. Mereka punya tugas ngawas-ngawasi. Jangan sampai minyak ini habis kemudian api ini mati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, setiap perkakas yang ada di bait suci itu punya tujuan, punya makna. Karena memang Allah sendiri yang memerintahkannya. Bukan sekedar hanya untuk hiasan, tetapi ada makna-makna di dalamnya. Dan kandil emas ini sekali lagi 7 kaki dian ini itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Umat harus menjaga agar apinya tetap menyala. Karena api ini lambang kehadiran Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya ini menjadi satu pertanda bagi umat Allah, umat Israel pada waktu itu. Bagaimana mereka juga harus bisa menjaga hidup mereka.
agar Allah tetap ada dalam diri mereka. Allah yang adalah sumber penerang di dalam kehidupan umat. Bagaimana keberadaan terang, keberadaan Allah, kehadiran Allah itu tetap terjaga di dalam hidup umat, ada dalam keseharian mereka, dan Allah akan tetap ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu, pagi hari ini saya kira ini menjadi satu tema yang menarik. Di minggu Advent yang pertama, kemudian majelis memilih tema ini. Ya. Rohku menantikan Tuhan. Dan kemudian kita diajak bersama-sama coba untuk melihat kembali makna kandil emas, simbol 7 kaki dian dalam keberadaannya di bait suci. Rohku menantikan Tuhan, minggu Advent. Menanti sesuatu yang sebenarnya kan menjemukan ya. Orang suruh nunggu tuh kadang-kala itu enggak enak begitu ya. Dan Advent tadi juga pemimpin pujian ya, liturgi sudah menyampaikan Advent itu dimaknai memang seringkali sebagai satu masa-masa penantian. Ya. Nah, menanti Natal. Natal pun kan dimaknai 2 hal. Natal yang pertama berarti ya kisah yang kita kenal dengan kisah Bethlehem, ya, yang kemudian diperingati setiap tanggal 25 Desember, itu Natal pertama. Natal kedua adalah kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita belum tahu kapan itu waktunya. Dan masa Advent adalah masa di mana kita sesungguhnya menanti kedatangan Kristus itu. Kalau di kalender gerejawi, Advent akan selalu dimulai 4 minggu sebelum Natal. Maka ini mulai minggu terakhir bulan November, karena nanti 25 Desember itu pas hari Minggu. Jadi kita menghitungnya 4 minggu ke belakang. Kenapa yang dipilih juga warna ungu, bukan warna merah, bukan warna putih, bukan warna hijau. Putih itu simbol kesucian, tentu kita tahu. Merah itu semangat, ya. Hijau itu keteduhan, ketenangan. Ungu salah satunya adalah simbol mawas diri, refleksi diri. Ya. Oleh karena sesungguhnya masa-masa Advent ini menjadi masa-masa bagi kita untuk mawas diri, melihat ke dalam, mempersiapkan diri kita menyambut, baik itu menyambut Natal di tanggal 25 atau sesungguhnya kita juga sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita tidak tahu kapan itu waktunya. Tetapi bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, di tengah-tengah kita mempersiapkan diri kita menanti akan kedatangan Tuhan itu. Ketika roh kita menanti akan kedatangan Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus hanya berdiam diri saja? Tentu akan menjenuhkan kalau kita ini menanti hanya dengan berdiam diri. Padahal yang kita nanti kapan datangnya kita belum tahu itu. Maka pagi ini kita diajak melalui firman Tuhan ini. Sesungguhnya Advent, masa-masa ini menjadi waktu bagi kita untuk melihat diri kita. Melihat 7 kaki dian. Artinya bagaimana kita melihat hidup dan diri kita. Apakah kita menghadirkan Allah dalam hidup dan diri kita. Kandil itu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Ketika pagi ini kita diajak untuk kembali mengingat tentang kandil itu, tentang 7 kaki dian itu, kita diajak untuk mengoreksi diri kita. Apakah dalam perjalanan hidup kita selama ini kita sungguh menghadirkan Allah? Kita menjaga akan kehadiran Allah itu dalam hidup dan diri kita. Mungkin hampir semua di tempat ini sudah dibaptis, mungkin Anda tahu, 1-2 mungkin yang belum. Jadi kita sudah mengundang Kristus hidup dalam diri kita, menghadirkannya di dalam hidup dan diri kita. Tapi dalam perjalanan kita, sudah berapa lama kita ini jadi orang Kristen? Sudah berapa lama nih kita mengikut Kristus? Dan kita menghadirkannya di dalam hidup dan diri kita. Tapi apakah kita selama ini mencoba untuk menjaga, sungguh dia hadir dalam hidup dan diri kita? Atau sesungguhnya kita jadi orang Kristen, tapi dia itu sudah mulai tersingkirkan, keluar dari diri kita ini. Kalau pada bagian yang lain juga firman ini adalah bait suci. Hidup kita, apakah di bait suci ini ada Allah hadir dalam diri kita? Atau sesungguhnya lebih kepada keegoisan kita yang hadir dan menguasai hidup dan diri kita. Minggu-minggu ini menjadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu melihat ke dalam. Kita tidak perlu menilai orang lain. Wah si A itu loh begini,
tidak setia, tidak gini, tidak perlulah kita melihat orang lain. Mari kita coba melihat ke dalam. Wara Ungu mengajak kita untuk mawas diri, melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang menghadirkan Allah dalam segala laku hidup kita, dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan dinamika. Mungkin kalau kita memang sedang ada dalam situasi yang terpuruk, wah, kita selalu memanggil Allah kita. Kita selalu berharap bahwa Dia hadir dalam hidup dan diri kita. Ketika sakit, berapa kali kita berdoa. Tapi ketika kita sudah sehat, masihkah juga kita setia dalam doa kita? Ketika mungkin bisnis kita, usaha kita sedang hancur, maka kita begitu dekatnya seakan dengan Allah. Dan kita menghadirkan Dia setiap waktu, setiap saat rasanya bersama dengan Dia. Tapi ketika kemudian bisnis kita moncar begitu, apa kita juga tetap ingat Dia? Atau kita mulai melupakannya? Jadi mari Bapak Ibu, masa-masa Advent ini membawa kita untuk mengoreksi diri kita. Hadirkan Allah itu dalam setiap laku kita. Jangan sampai kemudian apinya itu padam. Jangan sampai kemudian kita berjalan seorang diri dan mulai meninggalkannya. Tidak hadir bersama dengan perjalanan hidup kita. Yang kedua juga sesungguhnya kita bisa belajar dari kandil emas ini, dari 7 kaki Dian ini. Kalau yang menjadi sumber penerangan dari kehidupan umat sesungguhnya adalah Allah sendiri, dan Allah ada dalam kehidupan umat, maka sudah seharusnya umat itu pun memancarkan cahaya ilahi itu. Terang Allah yang ada dalam diri umat sudah seharusnya memancar lewat kehidupan umat. Di GKI Winong salah satu tulisan yang ada kami pasang di atas jendela di depan gereja yang bisa dilihat oleh semua orang yang lewat. Itu adalah memang satu kalimat bahasa Jawa begitu ya. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya bahwa hidup itu harus membawa berkat, bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kalau dalam teks Alkitab kita bisa menyangkutkannya, ya kita ini terang dunia, ya. Garam dan terang dunia kita ini. Bagaimana saudara dan saya, ketika Kristus ada dalam hidup kita, hadir dalam diri kita, sang terang ilahi itu ada dalam diri kita, maka sudah seharusnya hidup kita pun menjadi terang dalam keseharian kita. Di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah gereja, komunitas di mana kita berada, kita menjadi terang satu dengan yang lainnya. Bagaimana orang juga bisa merasa ketika kita hadir di situ itu memang membawa sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak malah ketika kita hadir orang katakan, wah ada itu, enggak mau aku. Wah ada itu, buat trouble itu, nanti gini-gini. Tapi bagaimana hidup kita seakan dinantikan orang, sebagaimana terang itu dinantikan di dalam hidup kita. Jadi masa Advent menjadi masa kita mengoreksi diri kita, mawas diri. Seberapa perjalanan kita bersama menghadirkan Allah dalam hidup kita, dan kita berdampak memancarkan terang ilahi itu dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian masa menanti tidak akan menjemukan, karena ada sesuatu yang kita kerjakan, apa itu menjadi berkat. Sejalan saya kira dengan moto yang diangkat oleh sinode kita dalam periode kepengurusan ini adalah bergerak dan berdampak. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di GKI Bandung, bergerak dan berdampak. Kita yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah bait sucinya ini, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah hidup setiap jemaat Tuhan di GKI Bandung ini. Oleh karenanya terus jaga, jangan berjalan sendirian, dan kemudian pancarkan, pantulkan terang ilahi itu dalam hidup keseharian kita. Sekali lagi bahwa kita hidup tidak bisa lepas dari simbol-simbol keagamaan. Dan ketika kita melihatnya, kita akan menolong kita mengingat apa yang seharusnya kita kerjakan dan lakukan.
Ketika Bapak Ibu melihat kandil emas 7 kaki dian, sesungguhnya mengingatkan kita apakah Allah sungguh hadir dalam hidup kita, dan apakah hidup kita sungguh memancarkan terang ilahi dalam keseharian kita. Ya, Tuhan menolong kita untuk melihat hidup dan diri kita secara pribadi. Minggu Advent yang pertama jadi kesempatan bagi kita mengoreksi diri kita, menghadirkan Allah senantiasa dalam hidup dan diri kita, dan memancarkan terang ilahi itu dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, oleh karena di pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami akan makna kandil emas, makna 7 kaki dian dalam kehidupan umat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena firman ini boleh menegur kami, mengajar dan mengingatkan kami, agar kami menjadi umat yang terus menjaga agar dalam hidup ini Engkau kami hadirkan. Kami menjaga hidup dan laku kami agar Engkau ada terus bersama dengan kami, dan kami tidak berjalan mengikuti diri kami sendiri. Demikian pula bersyukur kami oleh karena Engkau mengingatkan kami agar kami pun menjadi umat yang memancarkan terang ilahi itu, sehingga dengan demikian banyak orang juga akan merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka melalui diri kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Hamba menabur benih firman dalam keterbatasan diri hamba. Maka mohon kiranya Roh Kudus Engkau yang menyempurnakannya, memeteraikan dalam hati kami, dan tolong kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, namun kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri setelah kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita sekalian sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang mari bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang skala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Cek. Ya. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Pendeta Didik Hartono, sangat memberkati. Pada pagi hari ini juga akan ada pujian penyembahan dari guru sekolah minggu. Saya undang untuk maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Izinkan kami perwakilan dari Komisi Anak untuk menaikkan pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan menjadi pengingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kita dan mengasihi kita.
Terima kasih untuk pujian penyembahan dari sekolah minggu. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan masing-masing. Sebelum persembahan, kita akan awali dengan pembacaan nats persembahan. Diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk setiap firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, sementara kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Terlebih lagi Tuhan, persembahan tubuh kami Tuhan jadi persembahan yang sejati Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap orang yang memberi dan uang persembahannya juga Tuhan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Tuhan dan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya undang juga majelis untuk membacakan warta. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mohon waktunya sebentar untuk bacaan warta jemaat. Yang pertama, majelis juga hamba Tuhan GKMI Bandung mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Didik dari GKMI Winong. Sugeng rawuh Pak Ibu, sugeng ngayahi jejibahan wonten GKMI Bandung. Yang kedua, Bapak Ibu, minggu ini tanggal 27 November pada ibadah yang kedua akan dilaksanakan penyerahan anak atas nama yang pertama Clarin Rachel, anak dari Bapak Budi dan Ibu Intan Permatasari. Kemudian yang kedua Giorgino Caleb Togap Manurung, anak dari Bapak Gomgom Nathanael Manurung dan Ibu Dameria Aritonang. Kemudian yang ketiga Kristina Sinaga dan yang keempat Renata Hizkia Sinaga, anak dari Bapak Rudi Sinaga dan Ibu Murniati Situmorang. Kemudian yang kelima, Sali Jovan Kalestari Panjaitan, anak dari Bapak Jesmon Freddy Parningotan dan Ibu Miliviani Devi. Kemudian yang kedua, diinfokan kepada anak-anak yang membutuhkan nilai pendidikan agama Kristen, diwajibkan hari ini untuk mengikuti ujian setelah ibadah kedua. Materi diambil dari pelajaran sekolah minggu atau komisi anak bulan Agustus sampai November. Hasil nilai akan diberikan langsung setelah ujian selesai, dan untuk info lebih lengkap bisa menghubungi Kak Angel. Kemudian yang ketiga, perayaan Natal PPA dan Komisi Anak akan dilaksanakan di hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 14 dengan tema Joyful yang akan dibawakan oleh Kak Budi Haha. Jadi Bapak Ibu, Oma juga boleh ya, cucu-cucunya boleh mengikuti acara ibadah perayaan Natal Komisi Anak juga PPA pada tanggal 11 Desember. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, hari ini dan minggu depan ada amplop khusus Bapak Ibu untuk donasi kita ke Cianjur untuk membantu saudara-saudari kita yang tertimpa musibah gempa bumi. Bapak Ibu juga dapat memberikan bantuan berupa sembako atau pakaian layak pakai. Gereja juga memfasilitasi untuk itu dan bisa dikumpulkan di minggu ini dan juga di minggu yang akan datang. Ya, dan yang terakhir tentang ulang tahun. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Bapak Daniel Kusuma tanggal 27 November. Kemudian Bapak Bambang Nugroho 29 November. Kemudian di tanggal 30 November ada Bapak Subianto, Ibu Elizabeth dan Saudara Manuel Gultom.
Kemudian di tanggal 1 Desember ada Ibu Dewi Haryati dan Ibu Intan Permatasari. Kemudian tanggal 2 Desember Bapak Jackson Sihotang dan tanggal 3 Desember Ibu Laniwati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Anugerah yang Ajaib. Lalu ditutup dengan doa dari Bapak Pendeta Elfren. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian Anugerah yang Ajaib. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku tak hilang, Tuhan dapat buta sekarang lihat. Oleh anugerah yang ajaib, lenyaplah takutku. Anugerahnya ku dapatkan waktu ku percaya. Dalam bahaya dan derang, terancam jiwaku. Oleh anugerah-Mu selamat dan jiwaku senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.